Baby Twins Billionaire, Chapter 16. Terik sinar matahari tak menyurutkan semangat Filio yang ingin segera bertemu dengan sang daddy. Berbeda dengan Fiona yang tidak tahu apapun. Sesampainya mereka di perusahaan AHR Corp, si kembar tercengang saat melihat gedung pencakar langit yang menjulang tinggi dan tampak begitu mewah. Wah, nenek, ini rumah siapa? Cantik sekali, tinggi sekali. Ujar heboh Fiona dengan wajah yang berbinar-binar serta perasaan yang senang karena datang di tempat ini. Ini bukan rumah sayang, ini namanya perusahaan anak nenek. Ujar Keisha tersenyum. Perusahaan? Tanya Fiona bingung dan wajah yang bingungan tersebut begitu menggemaskan. Sudah jangan banyak tanya Fio, ayo Grandma, ayo kita masuk. Leo sudah tidak sabar ingin dilihat di dalam. Saul bocah laki-laki itu seraya menarik tangan Keisha. Ih kakak, Fiona kan gak tahu apa itu perusahaan. Protes Fiona kepada sang kakak. Nanti juga kamu tahu. Ayo Grandma, ayo kita masuk. Tutur Leo menarik tangan Keisha. Iya sayang, ayo Fio. Keisha menggandeng kedua tangan anak itu berjalan beriringan masuk ke dalam gedung mewah tersebut. Saat Keisha masuk, semua para pegawai yang melihat sontak membukukan badan sembari menyapa. Selamat siang Nyonya Besar. Semua karyawan penasaran dengan dua bocah yang bersama ibu dari pemilik perusahaan tersebut. Siapa anak itu? Namun sebagian besar karyawan itu menyadari jika bocah tersebut sangat mirip dengan pimpinan mereka. Apa itu anak dari Prestige? Tapi sejak kapan Prestige mereka menikah? Begitulah desas-desus yang terdengar di lantai pertama perusahaan tersebut. Keisha tersenyum kepada semua para karyawan, seraya terus menggandeng kedua cucunya yang sedang celingak-celinguk untuk menuju ke lift. Wah, Nenek, cantik sekali. Vio baru melihat rumah secantik ini. Ujar Fiona dengan mata yang menyapu bersih, isi di dalam gedung tersebut. Sama dengan Leo, bocah laki-laki itu pun tak kalah kayunya dengan perusahaan milik dedinya. Wah, Dedi hebat. Batin Filio. Keisha tak menjawab pertanyaan Fiona. Ia hanya tersenyum sembari menekan tombol lift begitu tiba di depan lift. Nenek, ini apa namanya? Tanya Fiona. Belum sempat Keisha menjawab, pintu lift terbuka. Wah, ada pintunya. Ini mau kemana, Nek? Tanya Fiona lagi setelah masuk ke dalam lift tersebut. Keisha menekan tombol nomor di mana ruangan anaknya berada. Sedangkan Filio hanya diam mengamati setiap sudut ruangan sembari melihat gerak-gerik Keisha. Ini namanya lift sayang, dan sekarang kita akan naik ke lantai 30. Lantai paling atas. Jawab Keisha dengan senang. Keisha sangat senang karena rasa keingintahuan sang cucu, dan ia menjawab dengan tenang. Karena ia tahu, sang cucu rasa ingin tahunya akan semakin tinggi. Aduh Nek, ini gak akan jatuh kan? Tanya Fiona saat lift itu bergerak. Berbeda dengan Filio, sekalipun ini pertama kalinya ia menaiki benda yang menurutnya asing, namun ia tetap tenang. Enggak kok sayang, Fiona tenang aja. Beberapa menit kemudian, lift itu telah sampai di lantai 30. Di mana di sana hanya terdapat beberapa ruangan, serta para karyawan yang tak banyak jumlahnya. Max yang baru saja hendak masuk ruangannya, melihat pemandangan yang cukup membuatnya merasa tercengang. Mami? Dan itu? Ucap lirik Max disertai dengan wajah kebingungannya. Max langsung menghampiri Keisha. Mami? Panggilnya. Mami ngapain kesini? Terus kedua anak ini siapa? Tanya Max. Saat ini Max hanya dapat melihat jelas wajah Fiona, karena Filio telah berjalan menuju ke arah dinding kaca pembatas gedung itu.
Wah, luar biasa, ucap lirih Vio saat menyentuh kaca tersebut dan melihat ke bawah. Mami mau ketemu seseorang. Dan kamu, tolong jaga kedua anak ini. Jaga baik-baik seperti kamu menjaga dirimu sendiri, sayang. Dan ingat, jangan sampai mereka lecet sedikit pun. Ucap Kesha lembut tapi penuh penekanan. Iya, Mam. Max hanya bisa menuruti apa perkataan wanita parubaya yang sedari dulu sudah dianggap sebagai ibunya. Sekarang, mana wanita yang bernama Margaret? Mami mau ketemu dia. Tutur Kesha kemudian. Hah? Kenapa, Mam? Tanya Max heran. Sejujurnya ia sangat heran dengan sikap maminya hari ini. Jangan banyak tanya, sayang. Sekarang panggilkan wanita itu. Ujar Kesha. Jangan tanyakan si kembar di mana. Filio dan Fiona sedang mengagumi pemandangan indah yang ia lihat di bawah sana. Kak, rumahnya kecil-kecil. Tunjuk Fiona. Iya, karena kita berada di lantai paling atas, jadi rumah di bawah sana pasti kelihatan kecil. Jelas Filio. Siang Nyonya Besar. Ucap Margaret gugup. Ya Allah, selamatkanlah jantungku. Aku salah apa sampai Nyonya Besar ingin bertemu denganku? Batin Maret. Si kembar yang mendengar suara yang dikenalnya langsung menoleh. Mami Maret. Teriak keduanya lalu berlari memeluk kaki Margaret, di mana membuat Maret terkejut. Bukan hanya wanita itu, Max pun juga ikut terkejut. Jadi mereka anaknya Maret. Terus kenapa Mami ingin bertemu dengan Maret? Batin Max bertanya-tanya. Rupanya Max belum menyadari sesuatu, karena saat ini pikirannya hanya tertuju kepada sang Mami yang ingin menemui Maret. Apa Mami ingin menjodohkan Vero dan Maret? Tidak. Itu tidak mungkin. Sangkal Max sendiri. Sayang, kalian ngapain di sini? Tanya Maret mensejajarkan badannya dengan kedua bocah tersebut. Kami ikut nenek. Jawab keduanya sembari melihat Kesha. Oh iya, aku lupa. Batin Maret. Sayang, kalian sama Om Max dulu ya. Nenek ada perlu sama Mami Maret kalian. Jadi kalian di sini dulu. Kalau kalian mau jalan-jalan, nanti kalian akan ditemani sama Om Max. Oke? Ujar Kesha kepada kedua cucunya. Oke, Nek. Jawab serentak keduanya dengan lucu, hingga Kesha mencubit pipi keduanya. Mami tinggal dulu ya, sayang. Jangan nakal-nakal ya. Jangan menyusahkan omnya. Pinta Maret. Siap, Mami Maret. Kesha dan Maret meninggalkan Max yang berdiri mematung, melihat kedua wanita berbeda usia itu berjalan beriringan, hingga bayangan mereka menghilang. Om ganteng. Sahut Fiona seraya menarik celana Max, seraya mendongakkan kepalanya, karena postur tubuh Max yang memang tinggi. Iya, ada apa gadis kecil? Tanya Max lalu mengusap lembut rambut gadis cilik itu. Om ganteng, Vio mau ke ruangan itu? Tunjuk Fiona dengan wajah dibuat seumur mungkin, ke arah ruangan di mana di sana tertulis ruangan prestir. Max mengikuti arah telunjuk gadis kecil di depannya itu. Entah apa yang Max pikirkan, tiba-tiba saja ia menyanggupi permintaan gadis kecil itu. Hei boy, apa kau tidak ingin ikut? Tanya Max melihat bocah laki-laki yang sedang berdiri mematung. Om sama Vio duluan saja, nanti Leo menyusul. Jawab Filio tanpa melihat ke arah Max dan Fiona. Fiona saat ini sudah berada dalam gendongan Max. Baiklah, tapi jangan jauh-jauh ya. Iya, Om. Sedangkan di ruangan prestir, Vero sedang sibuk dengan dunianya, memainkan pulpen kesayangannya, membumbui tanda tangan di setiap dokumen yang sudah disediakan oleh Max. Bahkan ia tidak menghiraukan saat pintu itu terbuka,
Karena ia sangat tahu hanya satu orang yang berani masuk ke ruangan itu. Hanya asistennya, Max. Namun pandangannya teralihkan saat mendengar suara asing namun terkesan lucu. Wow, Om Ganteng, ruangannya bagus sekali. Ucap Fiona yang memberontak ingin diturunkan dari gendongan Max. Vero yang melihat ada anak kecil hanya mengeritkan dahinya. Anak siapa? Tanya Vero dengan suara beratnya. Fiona langsung membelalakan matanya saat melihat siapa yang sedang Ia langsung berlari ke arah Vero. Daddy? Panggilnya seraya mendongaknya sembari tersenyum melihat Vero. Hah? Saut Vero dan Max bersamaan. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih.